Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, apa kabarnya? Untuk hari Senin ada 11 Elektronika Industri 2. Hari Selasa ada kelas 11 TJTL. Hari Rabu ada 11 APL dan 11 TITL. Semoga sehat selalu, tetap semangat, tidak tinggal sholat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuki subbab terakhir ya, setelah kita sebelumnya membahas Fastabiqul Khairat ya, surat Al-Maidah ayat 48, terus taat aturan ya, An-Nisa 59, dan ini yang terakhir berarti 1.3 ya. 1.3 ini tentang etos kerja, dan nanti di akhir kita akan mengetahui ya apa sih kaitan ketiga ini gitu ya. Jadi etos kerja ya berasal implikasi ya dari At-Taubah ayat 105 ya. Jadi di sini ayo kita ngaji. Ya, ini juga diambil nilai hafalannya ya. Satu napas bisa? Oh, enggak ya, dua lah ya, dua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. At-Taubah 105. Wa qul ya'malu fasayarallahu maaf salah ya. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, artinya dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadata fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Ini di penggal 2 bisa, di penggal 3 bisa. Kalau 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, lalu diartikan sampai pekerjaan ya, sama tadi. Lanjut, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunab sampai syahadat ya. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya, lalu diartikan dan kamu akan dikembalikan kepada Allah ya, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul ya. Jadi apa sih isi kandungan ayat ini ya? Jadi isi kandungannya ini ya, perintah untuk bersedekah dan berzakat ya. Terus amal soleh yang dikerjakan ya, kita berbuat kebaikan kemarin ya, amal soleh akan dilihat Allah ya, Rasulnya dan orang-orang mukmin ya. Nah, ini dia ya. Oke ya, dan setiap manusia akan kembali ke akhirat. Nah, ya, jadi apa yang telah kita kerjakan itu ya akan mendapat ganjaran gitu ya di akhirat, mendapat balasan ya. Kalau baik ya mendapat pahala ya, berbuah surga. Kalau jahat ya dosa berujung ke neraka. Terus harus melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul ya. Jadi karena dilihat Allah tadi, malulah kalau kita ya berbuat yang tidak maksimal misalnya gitu ya, dilihat Allah dan Rasul. Terus yang kelima ya, Allah memberikan pahala ya, pahala ini apa nih tulisannya ya, pahala ya bagi mereka yang memberikan contoh kebaikan ya. Anda sedekah ya, yang lain ikut sedekah karena Anda sedekah ya, ini Anda mendapat pahala ya, Masya Allah. Terus amalan kita akan diperlihatkan kepada Rasul ya dan orang mukmin ya, mukmin ya di hari kemudian ya, maka tersingkaplah aib kita ya, maka dikatakan nanti akan diperlihatkan seluruh apa-apa yang kita lakukan ya dari awal sampai akhir ya pada hari kiamat ya, nggak ada yang terlewat seperti itu ya. Ya, apakah kemalasan ya ataukah kebaikan ya yang tidak maksimal ya, setiap amalan akan mendapat balasan. Nah, ini isi kandungan ayatnya. Ya, jadi kalau tafsir ayatnya, nah ini ya, Muslim
mau bertobat dan membersihkan diri dari dosa ya, dengan melakukan amal nyata, bersedekah dan berzakat ya, dan ini pasti Allah dan Rasul dan orang-orang akan melihat ya. Jadi kalau kita mau bertobat ya, salah satu caranya ya tentu sholat taubat, lalu kita membersihkan diri ya, minta maaf kepada orang yang kita sakiti dan melakukan amal-amal soleh ya, nih amal-amal soleh yang nyata. Terus tidak cukup hanya bertobat ya, tapi juga melaksanakan perintah Allah ya. Ini jelas ya, masa udah bertobat mohon ampun malah melanggar perintah, itu salah ya. Jadi harus melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketiga, amalan yang kita perlihatkan kepada Rasul dan mukmin di kemudian hari ya, maka akan diperlihatkan ya, itu seperti yang isi kandungannya tadi ya. Jadi setiap amalan akan mendapat balasan ya. Jadi Allah akan perlihatkan, ini loh kerja kamu saat sendiri ya, misalnya seperti itu ya. Jadi akan mendapat balasan kalau dia adalah yang baik. Lanjut ya, Quran surah At-Taubah tentang etos kerja. Jadi etos kerja itu apa, Bu? Ya, etos kerja itu adalah semangat kerja ya. Secara umum ya, ini banyak artinya, tapi secara umum bisa diartikan semangat kerja yang menjadi ciri khas ya, dan keyakinan seseorang atas suatu kelompok. Ya, jadi misalnya kamu saya beretos kerja sebagai seorang guru. Jadi saya harus semangat kerja ya, menjadi ciri khas. Gimana sih kalau seorang guru yang semangat itu, guru yang beretos kerja seperti apa misalnya? Ya, itu dia. Jadi harus semangat ya, dan itu menunjukkan suatu ciri khas dari dia itu siapa ya. Misalnya Anda etos kerja sebagai jurusan listrik misalnya, etos kerja sebagai tukang instalasi listrik, misalnya seperti itu ya. Atau beretos kerja sebagai seorang ahli elektronika industri misalnya ya. Atau beretos kerja dalam kerja di lab ya, yang APL misalnya ya. Maka itu harus menjadi ciri khas ya. Misalnya APD-nya dipakai misalnya seperti itu ya. Terus unjuk kerja atau bekerja memperlihatkan kemampuan dengan apa yang kita kerjakan ya, totalitas kepribadian seseorang cermin dari amal soleh ya. Jadi biasanya orang yang beretos kerja harusnya dia adalah orang-orang yang melakukan amal soleh ya. Jadi dia totalitas dalam kehidupannya ya, menandakan berarti amal solehnya bagus ya. Ini dia ya. Jadi tadi ayatnya sudah, isi kandungannya, tafsirnya udah ya, tafsir. Kita lanjut ke hadisnya ya. Dalam suatu hadis dari Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah bersabda, sungguh ya, seseorang dari kalian yang memanggul, membawa gitu ya, yang di pundak itu ya, kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seorang, baik orang itu memberinya atau tidak ya, atau tidak ya, atau tidak ya. Jadi bekerja itu lebih bagus ya, walaupun sedikit, daripada dikasih atau minta-minta ya, minta-minta atau dikasih orang. Ini dia ya. Jadi kita harus bekerja, itu dia. Baik, maksud dari hadis ini mungkin salah satunya bisa dikatakan meminta-minta adalah pekerjaan yang hina ya. Kalau bisa bekerja ya, walaupun cuma jual koran, jual tisu misal ya, asal itu jangan cuman modus gitu ya. Tidak, jadi boleh ya, bekerja ya, jangan meminta-minta. Tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan dilarang Allah ya, pezina ya, PSK, itu jelas hina gitu ya, karena dilarang ya mendekati zina misalnya ya, apalagi sampai melakukan ya, nauzubillah. Setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk menafkahi keluarga. Ini ya, yang laki-laki tugas Anda besok ya, maka jangan malas-malasan sekarang ya, susah sekarang, giat sekarang ya, insya Allah kedepannya akan mudah ya. Islam tegas mendorong setiap muslim bersungguh-sungguh menata kehidupan ya. Ini dia ya, etos ya, harus sungguh-sungguh. Mengambil kayu ranting adalah pekerjaan mulia ya, menunjukkan kesungguhan dan terhindar dari meminta-minta ya. Dicontohkan itu adalah tadi memanggul kayu ya, itu ya. Jadi itu adalah pekerjaan ya, lebih bagus ya daripada meminta. Baik, prinsipnya ini, etos kerja menurut Islam ini adalah kalau kita bekerja, beraktivitas, beramal soleh ya karena Allah ya, maka itu adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Ya alhamdulillah badanku sehat, mataku sehat, kakiku, tanganku sehat ya. Maka kita harus bekerja, beraktivitas, beramal soleh ya. Itu artinya kita bersyukur diberikan kesehatan misalnya ya. Berorientasi akhirat ya. Jadi kalau orang yang etos kerjanya bagus ya, itu akhirat tujuannya ya, mendapat pahala dan insya Allah surga ya. Berkarakter al-qawi ya, reliability ya, dapat mengandalkan memiliki kekuatan fisik dan mental ya. Berkarakter al-amin ya, pemimpin, integritas ya, jujur dan amanah ya. Integritas ini menyatu ya. Jadi nggak hanya soleh di masjid, tapi juga soleh di luar masjid ya. Al-qawi ini kalau nggak salah kuat atau berdiri sendiri ya.
Bekerja keras serta pantang menyerah dan bekerja cerdas. Itulah salah satu prinsip dari etos kerja. Jadi kalau orang beretos kerja, itu artinya dia bersyukur terhadap nikmat Allah ya dengan bekerja. Orientasinya akhirat ya, berkarakter al-qawi ya, berdiri sendiri kalau saya nggak salah. Ya, terus bekerja keras ya, seorang berkarakter al-amin ya, pemimpin ya. Pemimpin